Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 45. Di kediaman keluarga Wu saat ini sedang diadakan pertemuan. Patriark Wu, kita tidak mungkin menunggu terlalu lama. Pangeran tidak mungkin akan dibiarkan hidup lama oleh Fu Yun. Dia orang yang licik, setelah mendapat banyak keuntungan dari pangeran. Aku yakin dia akan membunuhnya untuk mendapatkan kristal roh. Wu Ren mengangguk, dia sebagai kepala keluarga Wu juga berpikiran sama dengan saudaranya Wu En. Wu Xiao, kau pergilah ke benua tengah, bawa 2 orang bersamamu. Temui Master Sekte Lembah Kuning dan juga kepala keluarga Su. Kuharap mereka bersedia menyelamatkan putra mahkota Ying Chen. Wu Xiao yang diberi tugas langsung berdiri dan memberi hormat, baik Patriark. Aku berjanji akan membawa kabar baik secepatnya. Pertemuan berlangsung cukup lama, hingga hanya menyisakan Wu Ren dan saudaranya Wu En. En meminta izin untuk pergi lebih dulu menemui Wu Fang yang tengah mengawasi keadaan Pangeran Ying Chen. Berhati-hatilah, kalian hanya bertugas mengawasi keadaan. Aku akan berusaha menerobos ranah langit secepatnya, ucap Wu Ren memperingatkan adiknya sembari menepuk pundak saudaranya itu. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun selagi putra mahkota tidak dalam bahaya. Saat Wu En hendak pergi, Wu Ren menahannya. Bawalah ini bersamamu. Jika ada kesempatan, berikan padanya. Wu En menatap gulungan berwarna emas dengan simbol burung elang yang diserahkan oleh saudaranya. Dia mengangguk dan tersenyum. Ini, bukankah ini teknik Raja Wali Pembelah Langit? Bagaimana ini bisa ada padamu? Sebelum Kaisar meninggalkan benua tengah, dia mempercayakan kitab ini padaku. Sedangkan 3 teknik awal Asyura pembunuh dewa pada ayah kita, tampaknya ibu sudah menyerahkan kitab itu pada Pangeran Ying Chen. Saat menyebut nama ibunya, suara Wu Ren sedikit merendah. Dia tampaknya memiliki penyesalan tidak bersama Wu Ning di saat terakhirnya. Aku tidak akan mengecewakanmu, aku pasti akan menyerahkannya pada Pangeran, balas Wu En seraya. Menyimpan gulungan kitab di dalam artefak penyimpanan. Sekarang kita hanya perlu mencari kitab kedua dari teknik Asyura. Tapi salinan kitab itu cukup langka. Wu En menghembuskan napas lemah, karena salinan kitab kedua ada di istana kekisaran Ying yang sudah dikuasai oleh Ying Kong. Wu En memiliki perawakan tinggi besar. Walau hanya seorang ranah bumi tingkat 5, itu sudah cukup tinggi bagi seorang yang berstatus pelayan. Dari sini sudah jelas jika Kaisar Ying Su, ayah Wu Chen sangat mempercayai keluarga Wu. Hahaha. Kau tidak perlu khawatirkan itu. Putrimu ternyata memiliki hubungan baik dengan pangeran, gulungan itu sudah ada padanya, dia membelinya dari tuan kota Yinzuan. Wu En terbelalak saat mendengar perkataan saudaranya. Demi surga, kalau keberuntungan pangeran tidak berubah, aku yakin saat berhasil menyempurnakan teknik Asyura, tidak akan sulit merebut kembali takhta yang seharusnya dia duduki. Saat hari itu tiba, aku sendiri yang akan mengurus Wu Baidong si pengkhianatan itu. Aib bagi keluarga Wu yang terkenal setia di benua tengah. Timpal Wu Ren dengan kilatan tajam di matanya. Wu Chen dengan napas terengah-engah, berlutut dengan satu kaki. Dia baru saja menyelesaikan pertarungan melawan 10 orang kultivator, beberapa luka robek mengalirkan darah di tubuh pemuda itu. Tanpa kekuatan monster dan inti api, menghadapi 4 ranah kaisar dan 6 ranah raja cukup menyulitkan dirinya. Semua mata terpana saat menatap ke dalam arena, 8 orang lawan iblis kecil sudah tergeletak dan tidak bergerak, walau hanya untuk bernapas. Hanya tersisa 2 orang ranah raja, mereka juga sudah terluka parah, merangkak mundur melihat Wu Chen sudah berdiri kembali. Sorot mata kedua orang itu dipenuhi oleh rasa takut, di dalam tubuh mereka sudah tidak tersisa, begitu juga dengan Wu Chen. Mengandalkan kekuatan fisik yang sudah terluka, 2 orang itu jelas bukan tandingan Wu Chen. Alenla Sevolk bergelor, Inereka Bel satu alap. Menyaksikan iblis kecil menyelesaikan pertarungan. Kali ini cukup banyak yang bertaruh pada Wu Chen. Bunuh, bunuh, bunuh. Suara gemuruh dari tribun membuat 2 kultivator semakin ketakutan. Wu Chen mendongak ke arah atas, aku bukan budak kalian. Batin Wu Chen berbalik ke arah lorong tempat dia dikurung. Dia diam sejenak dan menoleh ke arah 2 kultivator yang sedang ketakutan. Perkataan Wu Chen selanjutnya membuat 2 orang itu saling tatap tidak percaya. Aku tidak punya dendam dengan kalian, aku juga tidak ingin memuaskan hasrat mereka. Pergilah, ucap Wu Chen dengan suara datar.
Apa yang dia lakukan? Dia melepaskan kedua orang itu. Rona wajah Fu Yun menjadi suram, dia berdiri dan berteriak keras ke dalam arena yang diselubungi arai penghalang. Iblis kecil, ini pertarungan hidup dan mati, habisi mereka semua. Wu Chen yang diteriaki oleh Fu Yun mendongak, dengan acuh pemuda itu mengatakan sesuatu yang membuat Fu Yun murka. Kalau kau ingin mereka berdua mati, lakukan saja sendiri. Bulu kuduk penonton berdiri saat mendengar perkataan Wu Chen. Fu Yu bukan hanya seorang abadi, tetapi juga seorang master penyegelan. Dia tidak hanya ditakuti, tetapi juga sangat dihormati di Pulau Xiao. Dia pasti mati. Seorang penonton bergumam dengan suara yang hampir tidak terdengar. Bocah, kau satu dari sekian banyak monster iblis peliharaanku. Hanya binatang ternak, tidak layak berbicara seperti itu denganku. Dengan suara bergetar dan wajah memerah, Fu Yun terbang ke dekat arai penghalang. Dia dengan tangan gemetar karena amarahnya, menyayat kubah transparan itu dengan sebuah belati kecil. Pemilik arena Siwang itu masuk melalui celah robekan di arai penghalang. Dia menatap Wu Chen dengan tatapan membunuh. Dalam sekelebat mata dia sudah menendang tubuh Wu Chen hingga membentur dinding arena Siwang. Bam! Darah kental langsung mengalir di selam mulut iblis kecil. Dia tampak cukup kesulitan untuk berdiri kembali. Wu Fang yang menyaksikan hal itu menjadi kebingungan. Dia sendiri hanyalah seorang kultivator. Raja, tidak bisa melakukan apapun untuk membantu Pangeran Ying Chen saat ini. Menerobos arai, penghalang saja sudah mustahil baginya. Bertahanlah pangeran, batin Wu Fang. Hanya berdoa yang bisa dia lakukan. Wajahnya mulai dihinggapi kecemasan saat melihat Fu Yun kembali memukul Wu Chen yang sudah kehabisan tenaga. Mesek Wu Chen dalam kondisi bugar sekalipun, tetap belum akan bisa menandingi seorang abadi dengan kekuatan fisik saja. Aku tuan di tempat ini monster rendahan. Beh, Wu Chen kembali terlempar saat tinju Fu Yun dengan telak menghantam dadanya. Dia berusaha berdiri kembali, namun sesaat kemudian ambruk ke lantai dengan darah berceran dari mulut dan hidung. Ziwen memberanikan diri untuk menenangkan atasannya. Iblis ini pasti mati jika master terus menghajarnya. Sebaiknya Anda tunggu waktu yang tepat untuk membunuh bocah iblis ini, ucap Ziwen dengan suara sedikit bergetar. Dia sudah lama mengikuti Fu Yun, jika sampai membuat pria di hadapannya itu marah. Fu Yun juga tidak akan segan-segan membunuhnya. Kembalikan dia ke kandang. Dua orang itu, berikan mereka pada monster iblis. Setelah memberi arahan pada Ziwen, Fu Yun terbang dan melayang di atas arena. Kalian tidak perlu khawatir. Pertarungan hari ini kuanggap dimenangkan oleh monster kecil itu. Silahkan ambil uang kemenangan kalian bagi yang bertaruh untuknya. Hoa, suasana yang sebelumnya sangat canggung, berubah menjadi sangat riuh kembali. Semua pemenang yang bertaruh pada Wu Chen bersuka cita. Hahaha, ini kedua kalinya aku bertaruh pada bocah iblis itu. Jika terus seperti ini, aku akan kaya raya, menjadi seorang abadi bukan lagi sebuah mimpi. Tutup mulutmu, apa kau ingin dirampok? Di Pulau Xiao kau akan kehilangannya nyawamu dengan mudah. Dua orang penonton yang tampaknya saling mengenal berdebat. Salah satu dari mereka berusaha untuk tidak terlalu mencolok. Maaf, aku terlalu bersemangat, balas pria yang tadi tertawa keras. Kembali ke arena, dua orang kultivator ranah raja itu diseret oleh bawahan Ziwen. Mereka meraung, memohon ampunan, tapi ratapan mereka hanya seperti angin lalu bagi penjaga dan para penonton. Diam, tempat yang pantas untuk kalian yang berani mengacau di arena Siwang hanyalah perut monster iblis. Plak, dua orang itu langsung terkapar saat dua penjaga memukul kepala mereka. Tidak lama setelah semua penonton meninggalkan arena Siwang, dari arah kandang serigala berkepala 3, terdengar lolongan kesakitan dari dua lawan Wu Chen tadi. Mereka dilempar hidup-hidup untuk menjadi makanan monster tingkat 8. Wu Chen yang tidak sadarkan diri, sayup-sayup mendengar teriakan kesakitan. Saat dia membuka kelopak matanya, dia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Ketiga kepala monster serigala yang ada di seberang selnya, tengah berebut tubuh dua kultivator yang sudah robek dan putus. Wu Chen berusaha menarik tubuhnya untuk bersender ke dinding. Memperhatikan lorong tempat selnya berada, Wu Chen tidak melihat penjaga di tempat itu. Dengan hati-hati dia mengeluarkan pil pengobatan untuk luka dalam dari cincinnya. Aku tidak akan mati seperti mereka, gumam Wu Chen dengan menahan sakit di tubuhnya. Tekad kuat terpancar di mata pemuda itu.
Belum selesai Wu Chen menyerap khasiat pil yang dia telan, kabut tipis terlihat terbang melewati lorong, berputar-putar dan berhenti di depan ruangan sel tempat Wu Chen dikurung. Wu Chen membuka mata saat nalurinya merasa ada ancaman di dekatnya. Dia tersentak dan berusaha berdiri dengan bertopang tangan pada tembok. Asap tipis yang sebelumnya berada di luar, kini sudah bergerak masuk ke dalam sel. Iblis kecil tidak melepaskan pandangan saat asap itu mulai mengumpul dan terlihat membentuk siluet manusia. Memasang kuda-kuda yang dipaksakan, dia mundur saat kepulan asap itu benar-benar berubah membentuk sosok manusia, lebih tepatnya seorang wanita. Siapa kau? Bab 46. Siapa kau? Wu Chen menjauh dari sosok wanita. Cantik dengan pakaian berwarna merah cerah. Membalut tubuhnya. Wei, wanita setengah rubah tersenyum dengan ekspresi datar. Dia memandangi Wu Chen untuk menelisik keadaannya. Wu Chen terkesiap saat wanita di depannya bergerak melayang ke arahnya. Padahal kaki wanita itu jelas masih menapak lantai. Tanpa pikir panjang, Wu Chen langsung mengarahkan tinju. Apa kau selalu seperti ini saat bertemu dengan wanita? Ucap Wei, menahan tinju Wu Chen dengan telapak tangannya. Wu Chen lagi-lagi dibuat terkejut, wanita yang tidak dia kenal itu menahan pukulannya dengan santai. Dia ingin menarik kembali lengannya, tetapi kepalan tinjunya tidak bisa lepas dari cengkraman tangan Wei, Siapa kau, dan apa tujuanmu ke sini? Bentak Wu Chen yang hendak melayangkan tendangan. Namun, tiba-tiba saja kaki dan kedua tangannya sudah terikat oleh asap yang keluar dari lantai. Tenanglah bocah tampan, aku kesini bukan untuk menyakitimu. Lepaskan aku, apa yang sebenarnya kau inginkan wanita? Tanya Wu Chen sembari berusaha melepaskan tangan dan kaki dari kekangan asap yang mengikatnya. Bukannya menjawab, Wei, justru mengitari tubuh Wu Chen. Lalu kembali di depan pemuda yang menatap tajam. Kau ternyata jauh lebih tampan jika dilihat dari dekat, ucap Wei, seraya mengusap wajah Wu Chen, namun pemuda itu berusaha menjauhkan wajahnya. Kata-kata Wei, berikutnya membuat Wu Chen terbelalak, ternyata segel rantai takdir. Hanya menyisakan 2 rantai. Kenapa kau menyisakannya? Tanpa segel itu, kau bisa pergi dari tempat ini dengan mudah. Apa maksudmu? Kenapa kau mengetahui bentuk segel yang mengikat kristal roh dalam tubuhku? Wu Chen sendiri tidak mengetahui nama segel yang mengikat kekuatan kristal roh monster. Tapi wanita misterius di hadapannya bahkan mengetahui keadaan segel itu. Mereka berdua menoleh karena di kejauhan 2 penjaga terdengar mendekat. Wu Chen melihat sel tahanannya mulai dipenuhi oleh kabut tipis. Asap yang mengikat tangan dan kakinya juga sudah menghilang. Kuharap monster kecil itu tidak mati setelah dihajar oleh Master Fu. Dia investasi yang cukup menguntungkan. Aku sepakat denganmu. Dia baru 2 kali memasuki arena, tapi kita sudah untung besar. Kalau seperti ini terus, upah kita juga akan meningkat. 2 penjaga itu melihat ke dalam sel Wu Chen. Dalam penglihatan mereka, Wu Chen saat ini sedang duduk bersandar di dinding. Dia terlihat batuk-batuk seraya memegang dada. Lekas beri dia pil untuk meringankan luka dalamnya. Penjaga dengan kepala pelontos menyuruh rekannya, dia sendiri memperhatikan monster serigala yang sudah tertidur setelah kekenyangan mendapat 2 mangsa. Merepotkannya saja, kalau harus diberi obat lagi, kenapa dia harus melukainya? Penjaga botak itu berbalik dan meletak telunjuk di depan bibirnya. Hus, jika Master Fu mendengarmu, kita bisa dihukum. Wu Chen yang melihat tingkah kedua penjaga itu keheranan, terutama saat salah satu penjaga melempar sebuah pil ke arah tembok. Kau tidak perlu khawatir, mereka tidak bisa melihat atau mendengar percakapan kita. Wei, dengan santai berbaring dalam posisi melayang beberapa jengkal dari lantai. Saat itulah Wu Chen baru sadar jika ada ekor di belakang wanita misterius itu. Kau sama sepertiku, Wu Chen berseru karena tidak menyangka ada manusia lain yang memiliki tubuh monster seperti dirinya. Wei, tertawa renyah saat melihat ekspresi Wu Chen. Kau belum menjawab pertanyaanku. Keluar dari sini tidak sulit bagimu. Kenapa kau menahan diri untuk tidak menggunakan seluruh kekuatan Dayuan si Keranaga? Mendengar perkataan wanita yang berbaring di udara, itu membuat Wu Chen teringat dengan cerita putrimu, Lian. Dia menatap Wei, cukup lama hingga bertanya dengan raut penasaran. Kau wanita rubah, yang memasukkan kristal roh dalam tubuhku. Setelah mengetahui jati diri wanita yang berbicara dengannya, Wu Chen menghela napas dalam-dalam. Seharusnya kau biarkan saja aku mati saat itu.
Saat mengatakan itu, wajah Wu Chen dipenuhi rasa penyesalan, mungkin karena hanya dua hal baik yang dia dapat sejak lahir. Memiliki nenek Ning dan 3 orang teman yang baik. Itu pun harus merasakan kehilangan yang menyakitkan. Melihat wajah sendu Wu Chen membuat Wei Er merasa kasihan. Dia berdiri dan mendekatinya. Apa yang kau sesali tampan? Wajahmu tidak seburuk yang kau kira. Wu Chen mundur selangkah saat Wei Er memainkan telunjuk di dada bidangnya yang dipenuhi sik. Dia menjadi gugup melihat tatapan dan senyum menggoda wanita itu. Apa kau bisa mengembalikan keadaanku seperti semula? Ucap Wu Chen tergagap mengalihkan pembicaraan. Wei Er bergumam sembari menepuk-nepuk bibir dengan telunjuknya. Itu tidak mustahil jika kau sudah mendapatkan tubuh naga, selaras dengan kekuatan dan kultivasi dari kristal roh monstermu. Tapi, aku tidak yakin kau bisa melakukannya. Apa yang harus kulakukan? Wu Chen langsung bersemangat saat mengetahui jika tubuhnya bisa kembali seperti manusia normal. Lupakan saja, dengan tubuhmu sekarang kau sudah terlihat tampan. Wu Chen ingin mengatakan sesuatu, tetapi menelan semua kata-kata di tenggorokannya. Kau kira aku menghinamu pangeran? Wajah Wu Chen terlihat memerah malu saat Wei Er mendekatkan wajah dan menyentuh pipinya dengan telapak tangan. Omong-omong, siapa orang tidak berguna yang melatihmu? Cara bertarungmu sangat buruk, kau bertarung seperti binatang bodoh, menyia-nyiakan kekuatanmu. Aku tidak punya guru, aku berlatih sendiri melawan monster iblis. Wu Chen menjauh dari Wei Er karena tatapan wanita itu benar-benar membuatnya mati kutu. Dia belum pernah mendapatkan tatapan menggoda dari seorang wanita, membuat jantungnya berdebar-debar. Alis Wei Er terangkat saat mendengar penjelasan Wu Chen. Kau benar-benar hidup seperti monster iblis. Begini saja, kita buat kesepakatan. Bantu aku mencari dan mengeluarkan Hong Qiu dari tempat ini, setelah itu aku akan melatihmu menjadi lebih kuat. Hong Qiu, tanya Wu Chen dengan raut bersemangat. Seekor rubah kecil berekor 3, mereka menyembunyikannya dengan sangat baik. Aku bahkan tidak bisa merasakan keberadaannya, dia putraku. Untuk apa kau meminta bantuanku? Kau bisa menghancurkan tempat ini seorang diri bukan? Lagi pula kenapa suamimu tidak membantu? Tentu penawaran dari Wei Er sangat aneh di telinga Wu Chen. Jika benar dugaan Wu Chen, wanita di hadapannya pastilah setingkat atau mungkin lebih kuat dari kera naga yang dulu menyerang kota Jingyin. Tampan, orang yang pantas menjadi pendampingku belum lahir. Kecuali untukmu, aku mungkin bisa memikirkannya. Wu Chen meneguk ludah saat Wei Er kembali. Inenatap Dail Telseliwin Geld Padalia. Delt Dalikal, didorong sampai menubruk tembok. Kau setuju atau tidak, manis? Wei Er kembali bertanya dengan tatapan menggoda. Namun ekspresi wanita itu berubah buruk saat merasakan keberadaan sosok lain di dalam tubuh Wu Chen. Dia merasakan keberadaan Dayuan karena wajahnya sudah sangat dekat dengan wajah Wu Chen yang berusaha menjauh. Dayuan, tidak heran tubuh bocah ini secara perlahan berubah sepertimu. Ternyata kau yang melakukannya. Wu Chen mendapati dirinya dalam kebingungan, tatapan Wei Er berubah dengan sorot mata tajam, terlebih saat mendengar wanita itu menyebut nama monster iblis tingkat naga yang menjadi lawan orang tuanya dulu. Lautan spiritual Wu Chen bergetar saat Wei Er berusaha masuk ke dalamnya. Bukan secara harfiah, melainkan sukmanya yang menerobos paksa. Ini berbeda dengan Mulian yang hanya bisa mengintip ke dalam lautan spiritual. Kenapa kau bisa masuk ke sini? Wu Chen mendapati wanita rubah sudah berdiri menatap kristal roh monster yang disegel dengan rantai takdir. Satu suara berat dari kristal roh mengejutkan Wu Chen. Rubah licik, kau berani mengkhianati dia dan membiarkanku terbunuh. Dia pasti tidak akan melepasmu begitu saja Wei Er. Dari suaranya saja, Wu Chen bisa tahu jika Dayuan sangat membenci wanita rubah. Wu Chen ingin berbicara, tetapi Wei Er menghentikan niatnya saat wanita rubah mengangkat tangan. Kau memang kera yang sangat bodoh, apa kau kira dia akan melepaskan kita saat keinginannya terpenuhi? Naif sekali, percaya pada manusia culas itu, balas Wei Er dengan datar. Hahaha, aku tidak pernah meragukannya, dia pasti akan menguasai 4 benua. Saat dia datang ke sini, kau akan mati menyedihkan. Sekarang masih ada kesempatan. Bocah ini memiliki token kaisar yang kita cari. Rebut dan bantu aku mengusai tubuh pemuda ini.
Dengan begitu aku akan melupakan pengkhianatanmu. Wu Chen mundur saat mendengar perkataan Dayuan. Dia berjaga-jaga dan mulai mewaspadai tindakan Wei Er selanjutnya. Fu, pemuda ini jaminanku untuk hidup tenang, kenapa aku harus menuruti keinginanmu? Mereka akan tetap mengirim orang maupun monster ke sini, tapi aku jamin hanya kematian yang akan mereka dapatkan. Setelah mengatakan niatnya Wei Er membuat beberapa gerakan segel mantra, dua buntut wanita itu bergerak-gerak saat dia melakukannya. Dia lalu menatap Wu Chen, aku bisa saja memurnikan dan melenyapkan keras sombong ini sepenuhnya. Tapi dia pasti akan berguna nanti jika dibutuhkan. Rubah jalang, apa yang kau lakukan? Aku pasti akan menyiksa dan menyantap tubuhmu. Dayuan tidak berhenti mengutuk saat Wei Er membentuk segel demi segel, sangkar emas berbentuk bulat muncul dengan kata-kata mantra mengelilingi kristal roh. Tidak lama kemudian, sangkar itu mulai mengecil dan mengikat kristal roh yang masih memiliki segel rantai takdir. Di saat terakhir, Dayuan memperingatkan Wu Chen dengan berteriak, "Bocah tidak berguna, kau akan celaka jika mempercayai rubah kejam ini. Menurutmu, kenapa dia bisa mendapatkan tubuh manusia? Dia berhasil karena, hentikan ocehanmu kera bodoh." Dengan satu tepukan tangan, segel yang dibentuk oleh Wei Er akhirnya lenyap dan masuk ke dalam kristal roh. Begitu juga dengan suara Dayuan dari kristal monster juga menghilang sepenuhnya. Wu Chen dan Wei Er kini sudah kembali ke dunia nyata. Wanita itu menghembuskan napas panjang, raut wajah wanita itu sudah kembali seperti semula, menatap Wu Chen dengan tatapan yang membuat pemuda itu kikuk. Wu Chen tidak mengurangi kewaspadaannya. Apa maksud perkataanmu sebelumnya? Dia bertanya dengan hati-hati. Jangan sampai dirimu terpengaruh olehnya. Kau sekarang bebas menggunakan kekuatan dari kristal roh tanpa dipengaruhi oleh sifat buruk kera naga itu, tapi untuk sementara waktu, aku ingin kau tetap di sini. Kenapa aku harus menuruti keinginanmu? Sudah kukatakan sebelumnya, aku akan melatihmu dengan benar. Meski kau sudah cukup kuat, tapi tidak akan sebanding dengan monster-monster dari benua timur yang akan muncul setidaknya 3 tahun lagi. Kekuatan yang jauh lebih kuat dariku dan Dayuan, Wei Er melanjutkan penjelasannya. Dia akhirnya menceritakan secara singkat siapa orang menugaskan dia dan Dayuan ke benua tengah. Dan juga tujuannya untuk mendapatkan token kaisar yang kini ada di dalam artefak penyimpanan milik Wu Chen. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.